Renungan diambil dari bukuku Dari Revolusi Iman Sampai Jalan ke Surga, nomor 64. Jujurkah aku? Pada tahun 1988 setidaknya ada 4 buku tentang korupsi terbit. Ini menunjukkan gejala penyelewengan pengelolaan uang negara yang merajalela mendapatkan perhatian serius dari para penulis tersebut. Korupsi memang kanker ganas pembangunan bangsa. Sistem pekat, pengawasan melekat, dan pedu, pengawasan terpadu, sudah dilakukan dengan tujuan untuk menciptakan aparat yang bersih dan berwibawa, clean and power government. Penyelewengan dalam bangsa Israel pun merajalela pada zamannya, dikecam oleh 2 nabi, yaitu Amos dan Mika, abad 8 sebelum Masehi. Para pemimpin zamannya tidak mencari keadilan, melainkan hanya mencari keuntungan bagi dirinya sendiri. Bukan hukum yang dipakainya sebagai pedoman, melainkan suap. Orang kuat kuasa dibebaskan, orang lemah diperah. Orang kecil tanpa pembela menjadi korban dan kalah dalam berbagai masalah. Mereka yang melarat kalah dalam perkara karena tidak mampu memberi dana. Pengadilan bukan tempat menjamin hak setiap orang, melainkan hanya untuk melapangkan yang punya uang dan kuasa untuk berbuat semena-mena, untuk peluang pentas ketidakadilan dan keserakahan. Inilah yang dikecam dan dibersihkan oleh Nabi Amos dan Mika agar mereka bertobat dan bermartabat. Mika bab 4 bab 3 ayat 11, bab 7 ayat 3, dan Amos bab 5 ayat 12. Soal korupsi memang sudah menjadi keprihatinan sejak para nabi dan masih jalan sepanjang zaman. Seakan korupsi adalah godaan abadi. Sang proklamator, wakil presiden RI pertama, Muhammad Hatta, pernah berujar, kurang cerdas dapat diperbaiki dengan belajar, kurang cakap bisa diperbaiki dengan pengalaman, tetapi kurang jujur payah memperbaikinya. Yang beliau maksudkan memang korupsi. Banyak faktor perangsang, magnet, gravitasi, banyak pihak terlibat, banyak hal dapat menjadi sebab timbulnya perbuatan korupsi. Banyak manusia, banyak pula sikapnya. Ada yang punya kuasa tetapi tidak mau memberantasnya. Ada yang berani tetapi tidak memiliki kuasa. Ada yang tahu tetapi tidak mampu. Ada yang mampu tetapi tidak diizinkan. Ada yang menjadi tugasnya tetapi tidak berani. Celakanya, ada yang punya kuasa, mampu, dan menjadi tugasnya, tetapi sudah tidak berani, tidak mau tahu, dan bahkan yang korupsi itu sendiri. Ibarat pagar, merekalah yang makan tanaman. Lalu dengan apa lagi tanaman mau dipagari? Seumpama tukang bangunan, merekalah yang merusaknya. Lantas siapa yang akan membangun? Yesus bersabda, kamulah garam dunia. Bila garam menjadi tawar, dengan apa akan diasinkan? Kamulah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Injil Matius bab 5 ayat 13 sampai 14. Orang
yang tahu, mau, mampu, dan berani memberantas ketidakadilan dan ketidakjujuran adalah orang yang menjadi garam dan terang dunia bagi masyarakatnya. Tuhan memberkati kita. Amin.